Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk membuat login yang akan dihubungkan dengan sebuah database. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik iCodeGo. Kemudian kita cari servernya dulu, dimana servernya nanti adalah Apache dan MySQL sebagai database-nya. Kemudian kalian klik Start. Setelah kedua lampu web server menyala, kita akan cari dulu web browsernya dengan mengklik SQL Buddy untuk dapat membuat sebuah database. Pada login, kita akan membuat database. Misalnya, kita akan membuat database toko yang akan digunakan adalah tabel user. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat database toko dan tabel user? Langkahnya, kita cari query. Kemudian pada bagian query, kita akan mengetikkan sintak untuk membuat sebuah database dengan cara create database. Misalnya kita buat database toko. Kemudian sebelum kita membuat sebuah tabel, kita harus use dulu database-nya. Jadi use toko, kita gunakan dulu database toko. Kemudian baru kita mulai membuat tabel dengan create tabel. Nama tabelnya misalnya tabel user. Kemudian kita isikan fieldnya. Misalnya fieldnya itu adalah username dengan tipe data chart. Kita buat usernya 10, berarti dia adalah 10 karakter. Kemudian kita tambahkan field yang kedua yaitu password. Karena ini yang terakhir, kita tutup dulu. Tidak ada primary key ya. Akhiri dengan titik copy. Kemudian kita klik submit. Nah, jika tidak ada tanda error, berarti database sudah terbuat. Nah, sekarang kita akan mengecek database-nya sudah ada atau belum. Dengan klik query lagi. Use dulu. Atau kita show dulu database-nya ya, dengan show databases. Kita lihat dulu database yang ada pada SQL Buddy ini. Nah, di sini kita lihat sudah ada database toko di bagian bawahnya. Setelah itu, kita akan tampilkan tabelnya. Use toko. Kemudian show tabel untuk melihat tabel. Di sini sudah ada satu buah tabel yaitu tabel user. Kalau ingin melihat field, kita ketikkan di sini describe atau dex nama tabelnya. Dex user. Kemudian klik submit. Nah, kita punya dua field, username dan password. Untuk mengisi data dari tabel dan field-field yang sudah kita buat, itu kita mengetikkan sintak pada query. Gunakan dulu database-nya. Use toko, nama database kita. Kemudian untuk menambahkan data pada tabel, sintaknya adalah insert into, nama tabelnya adalah user. Untuk mengisi data, values,
kita masukkan karena tipe datanya tadi adalah varchar. Jadi kita akan gunakan karakter. Misal username Eva. Jadi kalau dia karakter ada tanda kutipnya ya anak-anak. Kemudian password misalnya 123. Kurung tutup, ingat diakhiri titik koma. Oke, ini masih ada yang salah. Ingat jangan sampai salah tanda kutipnya. Oke, tinggal diklik submit. Oke, jika sudah tidak ada error, kita tinggal lihat isi datanya dengan sintaks select bintang from nama tabelnya user. Klik submit. Ya. Jadi username-nya datanya ada Eva, passwordnya 123. Nah, database sudah selesai kita buat. Sekarang kita kembali ke bagian iCodeGo untuk melihat sintak. Nah, setelah tadi kita sudah membuat sebuah database, kemudian buat tabel, isi tabelnya. Sekarang bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat login sampai dengan menuju ke menu utama. Nah, langkah-langkah untuk membuat login, nanti kalian akan membuat 4 buah file. Ya, jadi kalian akan membuat 4 buah file, di mana filenya itu nanti terdiri dari, ini kebetulan ibu sudah buat filenya. Nah, ingat, ketika kalian membuat sebuah web, kalian harus mengetahui tempat penyimpanannya dulu, jangan sampai salah. Tempat penyimpanannya untuk di program iCodeGo itu ada untuk di handphone, di folder iCodeGo, kemudian data files, dan www. Kalau kalian menggunakan folder, nanti kalian pada saat memanggil webnya, kalian juga harus panggil foldernya. Jika tidak, nanti web yang kalian buat tidak akan bisa muncul. Jadi kalian harus ingat, menyimpan filenya itu ada di dalam folder atau tidak. Nah, seperti misalnya ibu, menyimpan file dari web untuk membuat login ini ada di coba 1. Nah, ibu klikkan coba 1. Nanti untuk membuat web login untuk toko itu ada 4 file. Nah, yang pertama itu yang kita buat seperti yang minggu kemarin, yaitu file login. Kemarin kalian sudah buat tampilan dari file login. Itu ibu simpan di sini dengan nama login.php. Kemudian untuk memproses login yang kalian buat, nanti itu menggunakan file yang namanya proses login.php. Kemudian untuk mengkoneksikan file yang kita buat atau web login yang kita buat dengan database yang sudah kita buat tadi, itu menggunakan sintak atau file koneksi.php. Kemudian di sini ada satu yang namanya file index.php, itu adalah menu utama kita di web toko yang akan kita buat. Nah, bagaimana sintak dari masing-masing file ini? Yang pertama kita lihat dulu pada file login yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi ibu klik dulu login.php. Baik, ini adalah tampilan form login yang sudah kita pernah buat, di mana form login yang sudah pernah kita buat itu dimulai dari sintak form, method post, action. Actionnya kemarin kalian kurang, tidak ada. Jadi sekarang kita tambahkan di bagian action, itu ada proses login. Kita panggil file proses login supaya nanti bisa memproses loginnya. Nah, untuk tambahan yang lain, itu ada di bagian atas. Kita akan menambahkan script HTML. Script HTML kemudian ditambahkan dengan script PHP dan untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi, ketika kita login nanti, ada beberapa pesan yang akan muncul. Seperti misalnya, kalau kita itu gagal login, nanti akan muncul login gagal. Jika kita berhasil, nanti akan langsung muncul ke menu admin. Itu sintaknya ada di if, iset, sget, pesan. Nah,
itu adalah sintak untuk menampilkan pesan ketika kita sudah mulai login. Jadi itu adalah tambahan untuk pembuatan sintak login yang sudah kalian buat kemarin. Jadi silakan tambahkan pesan, kemudian tambahkan method dan action pada bagian sintak login. Setelah tadi kalian membuat file login, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat file koneksi. Jadi fungsi dari file koneksi ini adalah menghubungkan file login yang sudah kita buat atau file-file yang di dalam web agar terhubung dengan database yang sudah kita buat tadi. Nah, database yang kita sudah buat tadi adalah database toko. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat koneksi? Yang pertama pastinya kita menggunakan sintak PHP, di mana nanti kita akan memanggil hostname, username, password, dan database. Nah, di mana hostname yang akan kita gunakan itu adalah localhost, yaitu web lokal. Jadi hanya bisa digunakan pada satu server saja. Kemudian username dari MySQL adalah root, passwordnya kita kosongkan. Kemudian database yang kita buat itu adalah database toko. Nah, langkah-langkah untuk koneksi itu menggunakan sintak koneksi, yaitu koneksi, MySQL connect. Jadi panggil hostname, user, password, dan database-nya. Jika nanti koneksi gagal, jadi akan ada tulisan koneksi gagal. Nah, ini adalah sintak dari sintak koneksi.php. Jadi di mana kita akan memanggil database yang nanti akan dihubungkan dengan file-file web yang akan kita gunakan. Setelah kita berhasil membuat sintak koneksi, kita lanjutkan ke sintak yang berikutnya, yaitu proses login. Nah, sintak proses login ini itu nanti akan digunakan pada tombol login di form login, yaitu menghubungkan login dengan menu utama. Pastinya di proses login akan ada sebuah session. Jadi di sini akan memanggil satu halaman ke halaman yang lain. Jadi session di sini fungsinya seperti yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Jadi session itu adalah sebagai tempat penyimpanan berupa variabel yang dapat digunakan dari satu halaman ke halaman lainnya pada web. Untuk session itu biasanya disimpan hanya pada server, khusus untuk localhost. Nah, setelah kita mengetikkan session start, jadi kita akan memulai sebuah session, kita panggil dulu koneksinya. Setelah koneksi, baru kita akan memanggil variabel username dan password. Kemudian kita gunakan variabel login untuk memanggil tabel dari koneksi database yang sudah kita buat. Jadi sintaknya kalian ikutin seperti ini untuk menghubungkan nanti form login dengan form menu utama. Jadi nanti kalau di sessionnya ketemu, nanti akan muncul ke lokasi index.php. Jika tidak, nanti akan muncul sebuah pesan gagal di form loginnya. Itu untuk sintak proses login. Nah, file yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah file index.php. Ini adalah bagian terakhir. Index.php ini adalah sebagai tampilan menu utama. Jadi tampilan menu utama dari web kita. Kita siapkan sintaknya menggunakan sintak HTML. Kemudian nanti ini adalah tampilan menu utama yang sederhana yang Ibu buat. Dengan tulisan nanti ketika sudah login akan muncul selamat datang. Nanti selamat datang, Anda telah berhasil login. Kita akan panggil sessionnya dari halaman yang sebelumnya, yaitu halaman login, dimunculkan lagi di halaman index.php. Jadi nanti username-nya akan ditampilkan di sana. Baik, setelah semua file selesai, jadi kita tinggal hanya menampilkannya saja. Bagaimana langkah-langkahnya? Baik, setelah memastikan keempat file yang kalian buat tadi sudah benar,
Maka kita akan mulai menampilkan web toko untuk mengkoneksikan login menuju ke menu utama. Nah, bagaimana langkah-langkah menampilkannya? Kita klik sekarang iCodeGo-nya, lalu kita lihat dulu aktif atau tidaknya dari web server. Setelah lampu pada web server sudah menyala, kita akan menuju ke SQL Body untuk menampilkan browser dari web yang akan kita buat. Nah, karena kita menggunakan web lokal, jadi kita ingat harus mengetikkan http localhost sebelum titik 2 slash ya, kemudian localhost 8080 untuk web. Kemudian kalian harus ingat membuatnya pada folder apa. Seperti ibu misalnya membuatnya atau menyimpan file-filenya pada folder coba 1. Setelah kalian mengetikkan folder, kita akan memanggil dari form login login.php sampai dengan muncul tampilan awal dari menu login. Untuk username dan password, sesuaikan dengan username pada data di tabel user yang sudah kalian buat pada database toko. Username yang ibu buat tadi adalah Eva, kemudian passwordnya adalah 123. Setelah yakin benar, kita klik tombol login. Nah, dia akan menuju ke halaman utama webnya. Jadi selamat datang, Anda telah login. Ini artinya sudah berhasil. Bagaimana kalau username dan password yang kalian inputkan salah? Kita coba. Misalnya ibu ketikkan passwordnya 1. Kita login. Maka nanti pada bagian atas form akan muncul tulisan login gagal, username dan password salah. Nah, demikian tadi bagaimana langkah-langkah untuk membuat login menggunakan iCodeGo. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah ibu ajarkan tadi. Selamat siang anak-anak, selamat untuk mengerjakan latihan untuk membuat login dengan iCodeGo. Selamat siang.